biasa. Nah itu makanya itu sama-sama harusnya. Ya kan? Oke. Kedua sama-sama. Sama-sama nih. Rumusan masalah. Nomor 2, bagaimana merancang sistem informasi monitoring dan pengukuran tugas harian? Ya. Emang kamu bikin aplikasi? Bikin aplikasi nggak? Iya. Bikin nggak? Bikin aplikasi? Iya, bikin sistem. Dari mana? Coba mana aplikasinya? IP-nya apa ya? Perancangan, masih perancangan Pak. Lain jangan tanya. Iya. Fungsinya apa dosanya? Ada webnya berbasis web. Oh iya, berbasis web Pak. Harusnya masih perancangan. Paham ya? Oke Pak. Ada ya. Kata sama-samanya sama nggak? Berarti sama nggak? Menjalankan berbasis web. Goalsnya apa sih? Gini, goalsnya, cara berpikirnya nih. Goalsnya kamu bikin perancangan saja, perancangan sistem dan mock-up gitu kan. Yang ada di sini harusnya berarti semuanya rancangan. Jangan dan sistemnya. Sistemnya, apakah sama ngomong pakai bahasa webnya? Enggak. Kan cuma desainnya doang kan? Desain sistemnya kan? Iya Pak. Oke? Oke. Sama-sama ini ya. Tiga, ya. Nanti kamu bahas. Metode itu apa memang? Metodenya apa? Which is Kamu baca bisnis? apa? Baca. Baca bisnis adalah di bab berapa kamu bilang? Dua. Dua. Metode bisnis merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem lama serta memperoleh pokok permasalahan secara lebih spesifik. Metode ini menguraikan analisis ke dalam 6 fokus utama, yaitu kinerja atau performance. Oke. Ya, Kamu lihat ya. Bisnis ya. Perform information economy itu biasanya untuk menganalisa atau mengevaluasi. evaluasi. Mengevaluasi. Kalau mengevaluasi munculnya angka atau narasi. Nah, narasi. Kalau seandainya di situ dievaluasi ya diperhatikan dan mendengarkan. Di perform tadi kamu baca di bab 2-nya nih. Di pegang dua. Ada di sini teori tentang bisnisnya, di sini kamu bikin bisnisnya. Kamu perhatiin kamu paham.
informasi. Bisa dianalisanya informasinya hasilnya apa? Hasilnya- Indikatornya perform itu apa saja di bisnis kamu tahu nggak? Indikatornya itu perimeternya Parameternya apa saja nih? Satu lagi nih. Perform, kecepatan respon. Yang kedua kapasitas proses atau throughput. Dua transaksinya tadi ya. Stabilitas sistemnya, kemampuan tetap berlandas saat nggak sebagai pengguna. Responnya bagaimana waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon perintah pengoperasian. Itu performing. Kamu teori bisnis juga belum dalam, Pak. Nih, informasi akurasi data informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan dan mencerminkan kondisi asli. Berarti itu bisa jadi dulu untuk menganalisa proses bisnis atau aplikasi atau sistem yang ada. Kalau di pesanan gangguannya itu harusnya informasi ketepatan waktunya, informasi kebiasaan dibutuhkan untuk diperbarui secara berkala atau real time. Bahasanya itu bahasa proses bisnis atau manual atau aplikasi. manual. Bahasa manual ya. Ya karena kamu bikin kan jadi bahasa manual. Kalau salah literaturnya akademiknya harusnya buat nanti mengevaluasi sistem manual atau sudah kompensasi. Organisasi. Oke, ekonomi ini di sini biaya operasional, nilai investasi, ada penghematan waktu kerjanya kalau kita menggunakan aplikasi itu berarti kan. Contohnya kontrolnya, hak akses, keamanan data, riwayat aktivitasnya kamu dari mana coba? Bisnis. Nanti kamu Dari sekolah. analisisnya ganti. Oke. Dari Tepatnya, saya bilang saja gimana itu tepatnya. iya kurang. Kemana saya pakai apa? Pakai apa sih selain bisnis? Bisnis doang. Bisnis doang. Bisa terus? Bisa aja. Saya makasih bapak ekonomi kapal meskipun kalau saya bukan biaya aplikasi ini itu yang kita sebenarnya. Jadi yang kalau sama itu paham nggak? Oke, kembali. Tapi mana bisnisnya? Iya. Cuma diskus doang ini ya? Use case, ada activity, Terus? sama sequence. Udah. Berarti Paham nggak? Ya Bang, saya Berubah satu, berubah nggak? berubah. lupa Webnya berubah. web. Bukan hanya gue berarti kalau identifikasi masalah, Iya. bisa masalah belakangnya berubah nggak? Berubah. Berubah. Metodenya dipakai apa metodenya? Metodenya Cari lagi metode yang digunakan untuk yang belum memiliki aplikasi. Goalsnya kamu di goalsnya di KPI kamu bikin apa? bikin Rencana sistem. mock-up-nya saja kan rencana sistem dan mock-up kan. Kamu kan nggak sampai bikin aplikasi itu kan? Ya. Berarti kamu secara ilmiah dan penekanannya di dokumen ini itu tidak ada analisisnya. yang berkaitan dengan rancangan sistem informasi. Berarti fokusnya ke situ kalau itu jadi pertanyaan semua. Tepat nggak? Kalau ini rancangan sistem informasi. Nah, itu rancangan informasinya ada webnya tadi. Oh iya. Karena rancangan sistem informasi. Mau muncul tadi berbasis web. Oke. Ini dilacak. Webnya harus di maksudnya diidentifikasi. Kalau seandainya pas di mock-up-nya belum tentu web mau web itu nggak masalah. Cuman identifikasi masalah, rumuskan masalahnya, metodenya itu yang penting. Nanti asumsinya ngebacanya nanti bisa udah aplikasinya dong. Padahal kan enggak. Cuman aja perancangan sistem monitoring pengumpulan tugas harian gitu bisa, tapi nggak usah pakai informasi. Kamu kan
Iya. isi sistem informasinya yang mengubah data menjadi informasi, nggak langsung ke aplikasi. Nah, Dari itu. sistemnya yang dilakukan. Biasanya ini kan sistem informasi ini kan karena ada perangkat. Saya mikirnya nggak masalah, saya ada perangkat sistem informasi kan cuma perangkat informasi lah. Kecuali soal perancangan sistem informasi, monitoring oke nggak masalah. Jauh kata Oke. Bukan hanya web remote dan lain-lain lah. Cuma tadi kata Pak Lutfi untuk bisnis nggak bisa Pak ya, kita belum ada aplikasi. Lah iya. Jadi Anda coba cari, misalkan pakai menggunakan analisis SWOT, Saya juga nggak, saya nggak punya anak. apa ya, bisnis tidak bisa. Sebenarnya kalau di Uber kalau ada user requirement gathering, sebenarnya secara metodenya URS, user sebenarnya Specification. sebenarnya nih, kalau secara ilmiahnya nih, saya kasih tahu. Secara ilmiahnya, metode itu kan kalau seandainya di email ini kita menggunakan wawancara, observasi sama studi. Nah, di tiga ini sebenarnya